Audio Jungle. Ya, tahun ini tampaknya menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Arab Saudi. Selain menjadi tuan rumah ibadah haji, mereka juga harus bersiap menjadi pusat perhatian. Karena salah satu pemain terbaik di dunia, yakni Cristiano Ronaldo, bakal bermain di sana. Dan ternyata itu memang sengaja dilakukan oleh mereka dalam sebuah misi besar, yakni menjadikan Asia sebagai pusat sepak bola dunia. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini Eropa memang masih berkuasa dalam urusan sepak bola. Namun hal itu bisa saja runtuh jika melihat beberapa langkah yang bakal dilakukan oleh Arab Saudi. Mendatangkan Ronaldo tentu adalah awal dari semuanya. Dan langkah-langkah berikutnya akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini. Sepak bola Asia yang semakin berkembang. Sebuah pernyataan mengejutkan baru-baru ini diutarakan oleh Park Ji-sung, di mana mantan gelandang Manchester United itu menilai jika sepak bola Asia semakin hari semakin maju. Bahkan menurut Park, gap antara kualitas sepak bola Eropa dengan Asia kini hanya tinggal sedikit. Apa yang dikatakan oleh Park Ji-sung tersebut tentu ada dasarnya. Dan dia memakai dasar kiprah para tim Asia yang beberapa waktu lalu bermain di Piala Dunia. Ketika itu untuk pertama kali, wakil Asia mengirimkan 6 wakilnya di putaran final. Hasilnya, banyak wakil Asia yang mampu tampil impresif, seperti yang dilakukan oleh Korea saat berhasil mengalahkan Portugal, Iran yang mampu menjungkalkan perlawanan Wales, serta Jepang yang secara heroik berhasil mengalahkan 2 mantan juara dunia, yakni Jerman dan Spanyol. Dan yang lebih ajaibnya lagi, Arab Saudi yang merupakan tim yang tidak diunggulkan secara fantastis berhasil mengalahkan Argentina yang saat itu keluar sebagai juara. Membayar mahal untuk mendatangkan pemain bintang. Kejutan yang dilakukan oleh Arab Saudi ternyata tidak berhenti di situ saja. Ya, selang beberapa pekan, salah satu klub yang bermain di Saudi Pro League, yakni Al Nassr, dengan bangga mengumumkan jika mereka berhasil mendatangkan Ronaldo. Ya, pemain asal Portugal itu didatangkan dengan status bebas transfer, karena sebelumnya kontraknya diputus oleh Manchester United. Namun, meski bebas transfer, gaji yang akan diterima oleh Ronaldo ternyata juga tidak main-main, di mana selama 1 musim dirinya akan mendapatkan 3,3 triliun rupiah, yang dimana itu adalah bayaran termahal dalam sejarah sepak bola. Ronaldo ternyata bukanlah bintang pertama yang bermain di Arab, karena sebelum dirinya ada deretan bintang yang sudah lebih dulu mencicipi kerasnya kompetisi sepak bola di sana. Mereka adalah Ever Banega, Anderson Talisca, Moussa Marega, Luciano Vieto, hingga Vincent Aboubakar. Dan menurut rumor yang berkembang, tim-tim di Arab kini juga tengah bersiap untuk merekrut pemain kelas dunia lagi. Di antaranya adalah Roberto Firmino, Sergio Ramos, Keylor Navas, hingga Lionel Messi.
kekhawatiran Eropa akan ancaman Asia. Mendatangkan Messi maupun Sergio Ramos memang belum terwujud sampai saat ini. Namun, nyatanya gertakan itu sampai membuat Eropa khawatir dengan langkah yang dilakukan oleh tim-tim di Arab Saudi. Bahkan, mereka sudah mulai merasakan dampaknya, terutama dalam segi hak siar. Itu terjadi saat para pemegang hak siar yang ada di Eropa mulai melirik Asia sebagai pasar utama setelah kepindahan Ronaldo. Dan mereka langsung untung besar, karena saat Ronaldo diperkenalkan sebagai pemain Al Nassr, jumlah yang menonton dikabarkan mencapai 3 miliar, di mana jumlah itu mampu mengalahkan jumlah penonton pada final Piala Dunia lalu. Bahkan baru-baru ini, Arab Saudi juga berhasil melakukan kerjasama dengan beberapa klub besar Eropa untuk menggelar beberapa turnamen, seperti Piala Super Spanyol dan Piala Super Italia. Tak hanya masalah soal hak siar, Eropa seharusnya juga khawatir soal masalah investor. Ya, seperti yang kita tahu, banyak tim-tim besar Eropa yang saat ini dipegang oleh orang-orang Asia. Jika mereka mulai mengubah pola pikirnya, bisa saja mereka mulai melirik tim-tim dari Asia untuk diajak bekerja sama. Mimpi besar Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Semua yang dilakukan oleh Arab Saudi itu ternyata ada motifnya. Ya, setelah melihat kesuksesan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, tim asal Timur Tengah tersebut ternyata juga bermimpi untuk menjadi tuan rumah World Cup. Dan tahun yang menjadi incaran Arab Saudi adalah tahun 2030. Bahkan untuk mewujudkan itu semua, pemerintah Arab Saudi telah bersiap untuk memberikan fasilitas terbaik, bahkan lebih dari yang ada di Qatar. Soal pencalonan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia, hal itu diamini oleh Pangeran Abdul Aziz. Menurutnya, negara manapun akan sangat senang jika diberi kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kenapa tidak? Siapa yang tidak ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia? Kami menyelenggarakan banyak acara di wilayah ini. Negara manapun di dunia akan senang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini adalah turnamen yang luar biasa dan bagus bagi setiap negara untuk menjadi tuan rumah acara seperti itu, kata Pangeran Abdul Aziz pada media. Meski begitu, sebagai langkah awal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, kini mereka dilaporkan akan mencalonkan diri dulu sebagai tuan rumah Piala Asia. Dan jika itu terwujud, maka Arab Saudi bakal menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Tentu sebuah langkah yang sepatutnya dicontoh oleh negara-negara lain sebagai wujud untuk memperkenalkan diri kepada dunia. Jadi itulah beberapa langkah Arab Saudi untuk menjadikan Asia sebagai pusat sepak bola dunia.